Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirafi Rizaldi, mahasiswa Sistem Informasi 2020, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul COVID 2019 Information Security Focus Area Implementation for Researcher Digital Transformation. Pertama-tama di abstrak, ini membahas tentang implementasi area fokus keamanan informasi COVID 2019 untuk transformasi digital RANSURCO. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka desain science research dan mengumpulkan data melalui wawancara, semi struktur, dan triangulasi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kerangka COVID 2019 Information Security dengan mengimplementasikan faktor desain yang memprioritaskan tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan dalam berbagai komponen tata kelola dan manajemen TI RANSURCO yang kemudian diidentifikasi dan dipetakan ke dalam aspek orang, proses, dan teknologi. Rekomendasi perbaikan kemudian disusun menjadi peta jalan implementasi yang dapat menjadi panduan prioritas bagi RANSURCO. Kemudian lanjut di bagian introduction, membahas tentang pentingnya percepatan transformasi digital bagi perusahaan asuransi seperti RANSURCO di Indonesia. Transportasi digital di sektor asuransi membawa dampak positif dalam bentuk model bisnis baru dan peningkatan operasional. Namun implementasinya seringkali gagal akibat tata kelola TI yang buruk. Sebagai perusahaan yang berada di bawah pengawasan badan usaha milik negara dan otoritas jasa keuangan, RANSURCO harus mematuhi regulasi yang menyatakan bahwa BUMN harus secara independen menilai kematangan TI untuk memastikan keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan design science research atau DSR dalam 5 tahap, yaitu eksplikasi masalah, spesifikasi kebutuhan, desain dan pengembangan, demonstrasi, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi struktur dan triangulasi dokumen. Kemudian dianalisis menggunakan kerangka COVID 2019 Information Security untuk memprioritaskan tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Kemudian lanjut ke bagian research metodologi. Metode penelitian dari jurnal ini menggunakan pendekatan design science research atau DSR dalam 5 tahap: eksplikasi masalah, spesifikasi kebutuhan, desain dan pengembangan, demonstrasi, dan evaluasi. Yang pertama ada tahap eksplikasi masalah, dilakukan untuk mengidentifikasi isu dalam studi kasus, menetapkan fokus diskusi, mendefinisikan tujuan, dan menetapkan batasan untuk proses penelitian. Kemudian yang tahap kedua melibatkan spesifikasi kebutuhan yang melibatkan pembuatan daftar pertanyaan yang digunakan selama wawancara semi struktur untuk menentukan tujuan I3M. Setelah menetapkan tujuan I3M, 7 kemampuan komponen dianalisis menggunakan kerangka COVID 2019 informasi keamanan dan kesenjangan perusahaan diidentifikasi untuk menentukan rekomendasi perbaikan potensial yang dikategorikan ke dalam aspek orang, proses, dan teknologi. Kemudian di tahap ketiga adalah desain dan pengembangan, di mana peneliti menganalisis rekomendasi menggunakan sumber daya, risiko, dan nilai untuk memprioritaskan implementasi saran tersebut. Peneliti kemudian menyusun peta jalan implementasi yang dapat menjadi panduan prioritas bagi RANSURCO. Kemudian tahap yang keempat adalah demonstrasi, di mana peta jalan implementasi dikembangkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam menerapkan rekomendasi. Analisis dampak dari implementasi desain pada perusahaan kemudian dilakukan. Kemudian selama penelitian, pengujian dilakukan dalam tahap evaluasi menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmatibilitas untuk memastikan keandalan dan objektivitas hasil penelitian. Kemudian lanjut di bagian result. Hasil dan diskusi dari jurnal ini mencukup pengumpulan dan analisis data serta hasil dari prioritas tujuan I3M dan rekomendasi perbaikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, semi struktur, dan triangulasi dokumen internal dan eksternal. Data yang terkumpul terdiri dari data primer seperti resiko umum dan kondisi internal saat ini, dan data sekunder seperti struktur organisasi,
profil perusahaan, laporan kinerja tahunan, rencana strategis perusahaan, dan regulasi terkait. Kemudian hasil prioritas tujuan I3M ditentukan berdasarkan perkalian prioritas dari 40 tujuan I3M yang diidentifikasi dari analisis faktor desain. Selanjutnya, area fokus keamanan informasi menggunakan kerangka COVID 2019 Informasi Security. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan potensial yang dikategorikan ke dalam aspek orang, proses, dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengujian dalam tahap evaluasi menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmatibilitas untuk memastikan keandalan dan objektivitas hasil penelitian. Kemudian lanjut ke bagian desain dan rekomendasi, membahas rekomendasi yang dihasilkan dari analisis desain untuk aspek orang, proses, dan teknologi. Rekomendasi untuk aspek orang melibatkan penambahan tanggung jawab bagi beberapa pihak di Resunco seperti Kepala Divisi TI, Departemen Perencanaan dan Jaminan Kualitas Teknologi Informasi, dan Departemen Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi. Rekomendasi juga termasuk peningkatan keterampilan individu melalui pelatihan dan sertifikasi standar keamanan informasi untuk melindungi aset perusahaan dan kerentanan seperti sertifikat informasi sistem profesional. Kemudian untuk aspek teknologi, rekomendasi melibatkan dokumentasi alat yang diusulkan untuk membantu perusahaan dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman keamanan secara real time, serta alat pengujian perangkat lunak dan aplikasi untuk meminimalkan resiko potensial. Kemudian lanjut di kesimpulan, mencakup identifikasi 3 tujuan prioritas untuk keamanan informasi yang melibatkan APO 13 Managed Security, DSS 05 Managed Security Service, dan BAI 06 Managed IT Change. Analisis 7 komponen kemampuan dan evaluasi kesenjangan dilakukan untuk tujuan I3M ini yang menghasilkan rekomendasi optimis yang kemudian dipetakan ke aspek orang, proses, dan teknologi. Rekomendasi ini mencakup penambahan tanggung jawab peningkatan keterampilan individu melalui pelatihan, implementasi prosedur operasional standar, dan dokumentasi kebijakan untuk pemantauan hak akses dan pemantauan log kejadian. Selain itu, kesimpulan ini juga mencakup hal analisis dampak yang implementasi desain pada perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi ketika Resunco menerapkan rekomendasi yang dirancang dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memberikan dasar pengetahuan untuk memprioritaskan manajemen keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital dan membantu Resunco dalam mengandalkan rencana strategis untuk menghadapi tantangan keamanan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.